lanjutkan dengan inisiatif yang keempat. Kita sambut bersama dengan tepukan yang sangat meriah. Atika Nuwana, Gias dan Dia. Hai, nama saya Muhammad Gias Al-Farisi. Saya dari 29 High School. Hai, saya dari Rahma Kaisa. Saya dari 29 High School. Permakultur bukan hanya sekedar pendekatan desain pertanian. Ini adalah keterlibatan aktif kami dalam perawatan ekosistem yang produktif, yang memiliki keanekaragaman, kestabilan, dan resiliensi ekosistem alami. Permakultur adalah integrasi yang harmoni antara landscape dan manusia yang menyediakan pangan, papan, energi, dan kebutuhan material dan non-material lainnya. Dan kami berada di sini untuk menjadi bagian dari perubahan tersebut. Namun, selama musim kemarau kemarin, kami menghadapi tantangan berupa kekeringan. Tanpa air, permakultur sulit dijalankan. Dan ketika musim hujan tiba, air terbuang mengalir begitu saja. Karena itulah, kami ingin mengembangkan sistem konservasi air dengan membuat instalasi pemanen air hujan dan instalasi pemanen embun. Juga melakukan penghijauan pohon pengikat air di wilayah sekitar mata air agar lingkungan kami memperoleh air tidak hanya tersedia saat musim penghujan, tapi juga dapat dimanfaatkan dengan baik saat musim kemarau. Kami yakin dengan memiliki sistem konservasi air yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dari program permakultur yang sedang kami jalankan, sehingga kami dapat turut serta dalam menjaga keberlangsungan alam. Halo, selamat siang semuanya. Gimana videonya? Menarik bukan? Kalau menurut aku, kawasan Pesan_Trend tempat kami tinggal saat ini merupakan dream place bagi banyak orang. Karena siapa sih yang gak mau tinggal di lingkungan tempat di mana ada hutan pinus yang asri, udaranya sejuk, bebas dari polusi. Apalagi kalau kabut lagi turun, bikin hawanya tuh makin seger banget. Ditambah lagi suara gemercik air, suara kicauan burung, dan berbagai nyanyian alam lainnya yang ngebuat suasana di sana tuh semakin tenang dan nyaman. Tapi seperti yang sudah teman-teman lihat di video tadi, kami sempat mengalami beberapa tantangan yang sebelumnya nggak pernah kami bayangin terkait masalah air. Seperti kekurangan air. Kami tinggal di dataran tinggi yang dekat dengan mata air, tapi saat itu untuk sekedar mandi saja kami harus membeli air tangki. Dan beberapa kali juga kami sempat mengalami kebakaran hutan yang menyebabkan terbakarnya salah satu rumah di kawasan kami. Teman-teman tahu gak sih, kalau dari keseluruhan total air yang ada di bumi ini, hanya 1% yang dapat kita gunakan. Belum lagi pencemaran yang kian meningkat setiap harinya, membuat air semakin sulit untuk diperoleh. Kita semua sama-sama tahu, kalau air merupakan elemen yang sangat penting bagi kehidupan. Oleh karena itu, kami membangun sebuah inisiatif yang kami sebut Atika Nuwana, yang berfokus pada pelestarian lingkungan, terutama permasalahan sumber daya air. Ada 2 upaya utama yang telah kami lakukan sebagai upaya untuk konservasi air. Yang pertama, kami telah membuat rainwater harvesting system. Ini adalah sistem pemanen air hujan yang efisien. Karena berdasarkan hasil yang telah kami peroleh, satu rainwater harvesting system ini mampu menampung 7.000 liter air per jam dengan tingkat intensitas hujan yang tinggi dan lebat. Bayangkan berapa banyak air yang dapat kita tampung dan manfaatkan tanpa perlu mengambil air dari tanah jika rainwater harvesting system ini diterapkan di berbagai tempat. Yang kedua, kami telah melakukan penanaman bambu di area hulu bersama masyarakat sekitar untuk meningkatkan kualitas serta volume air. Meskipun Atika Nuwana telah menghasilkan dampak yang positif bagi kawasan pesantren, kami ingin mengoptimalkan dampak dan memperluas coverage area yang lebih luas melalui 4 cara, yaitu kami ingin membangun sebuah pemanen embun, dan juga kami ingin memperbanyak sistem rainwater harvesting, dan yang ketiga kami ingin menanam pohon pengikat air di area hulu. Dan yang keempat, last but not least, kami ingin menjadikan Atika Nuwana sebagai movement yang kolaboratif bersama para change maker lainnya agar anak muda mempunyai aksi dan awareness lebih untuk menjaga lingkungan.
Dengan pengembangan tersebut, kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaatnya. Salah satu yang terpenting diantaranya adalah kita bisa mengisi kembali persediaan akuifer untuk mengantisipasi permasalahan penurunan muka air tanah akibat eksploitasi air. Dan untuk mewujudkan itu semua, kita tidak bisa sendirian. Kita butuh support dari teman-teman changemaker semua untuk berkolaborasi bersama Atikan Wana dengan melakukan kegiatan penanaman pohon bersama serta melakukan campaign konservasi air dengan masyarakat dan juga anak muda di kawasan pesantren. Sehingga Atikan Wana dapat menjadikan movement yang kuat dan impactful bagi masyarakat dan lingkungan yang kita cintai ini. Dan sebelum saya mengakhiri kesempatan emas kali ini, ada sebuah quote yang selalu saya ingat dari guru kami. Murka alam adalah murka Tuhan. Suara alam adalah suara Tuhan dan kasih alam adalah kasih Tuhan. Cukup sekian dari kami Atikan Wana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja, jadi kayak Al-Farizi ya namanya. Dan kayak bisa paham permasalahan yang terjadi di masa depan gitu. Kayak di masa depan itu kita akan kekurangan air sebenarnya, dan teman-teman sudah melakukan itu dari sekarang, itu sangat menginspirasi. Tepuk tangan buat Al-Farizi dan tim. Ini seharusnya jadi momen buat menyadarkan kita semua sih, publik secara general gitu. Awareness terhadap pentingnya air. Anyway, pengen dong tinggal di dekat pohon pinus, kayaknya seru. Terima kasih. Kita lanjutkan ke Afu. Ya, selamat teman-teman Atikan Wana. Ini menarik, yang saya lihat banget juga adalah kalau dari tiap presentasi sebelumnya itu beda-beda ya tipe inovasinya. Yang sekarang ini inovasinya benar-benar kayak ngelihat insinyur-insinyur keren masa depan gitu loh. Jadi kalau yang sebelumnya kan tadi ada yang game, ada yang fokus ke perilaku, mengamati gitu ya. Kalau yang ini benar-benar tadi presentasinya tuh menggambarkan gimana kita bisa menampung air hujan, kemudian praktik permaculture, itu kan itu sangat butuh pengetahuan sains gitu ya, sangat perlu memahami sainsnya juga. Dan memang meskipun tadi aku di awal bilang mungkin climate change ini masalah akarnya adalah perilaku, tapi solusinya memang akan butuh banyak solusi-solusi yang membutuhkan pengetahuan seperti yang teman-teman buat di inovasi ini. Jadi mudah-mudahan menjadi semangat juga untuk makin banyak orang muda Indonesia yang juga belajar engineering gitu ya, belajar insinyur untuk mencari berbagai solusi atas masalah-masalah krisis iklim ke depan. Mungkin kalau yang dari tadi dipresentasikan kan terlihat cukup sophisticated, cukup kompleks untuk dilakukan orang muda lain begitu saja. Nah mungkin nanti kalau bisa dibagi tipsnya, karena salah satu yang kita coba nilai juga perluasan supaya dampaknya bisa ditiru dan diadopsi di tempat lain. Bisa tuh di-share apakah benar-benar orang muda di mana aja bisa meniru juga beberapa hal yang sudah teman-teman praktekkan, mungkin dalam bentuk buku atau tulisan catatan gitu yang membuat ini bisa diduplikasi. Tapi overall keren banget, kerasa banget bahwa ini inovasi teknologinya tuh menarik dan sebenarnya harusnya bisa dilakukan di mana-mana. Terima kasih. Terima kasih Kak Tunggal. Thank you untuk presentasinya, karena saya pegang topi merah, lebih ke presentasi. Pertama, outfitnya matching ya, jadi keren kayak penjaga hutan gitu. Itu oke, juga dengan sentuhan tradisional, saya pikir itu menarik. Nah, kalau bicara soal tadi presentasi, sebenarnya saya tadi sempat bingung pesantren ini di mana posisinya. Itu yang pertama, ini di daerah mana, gak terbayang gitu. Jadi mungkin kalau bisa diimprove ke depan lebih dijelasin lagi, ini posisinya ada di wilayah gunung apa atau kaki bukit apa, dan koneksinya dengan desa-desa sekitar gitu. Karena yang sedang kalian lakukan ini kan sebenarnya yang berupaya mengubah yang di level sekolah ya, kalau nggak salah pesantren tadi. Tapi kemudian apa kemudian kontribusinya terhadap komunitas-komunitas yang ada di sekeliling pesantren. Saya pikir itu juga penting untuk ditonjolkan di dalam presentasi ini. Nah terus kalau
kalau keseluruhan ini udah oke, udah top notch lah. Jadi dimulai dengan video, saya pikir itu menarik gitu ya, visual video, lalu kemudian teman-teman masuk dan menyampaikan bahasa-bahasa yang saya pikir tadi ya kalau dibilang ini ke depan nih mestinya nih insinyur-insinyur masa depan, tapi teman-teman bisa membahasakannya dengan bahasa yang dengan sangat mudah dimengerti oleh kita semua apa problemnya dan ini yang akan kami lakukan. So good, thank you. Terima kasih banyak Kak Yoga. Ya, Ya. Setuju nih bisa jadi apa ya, feature engineers, Habibie versi lingkungan gitu ya. Semoga teman-teman dan juga itu sih teman-teman kayak yang dilakuin ini kalau bisa juga bisa dibagikan gitu ya cara-caranya ke teman-teman. Pastinya nggak semuanya bisa punya skill kayak kalian yang belajarnya entah gimana lah gitu. Kayaknya saya dulu belajar nggak kayak begitu gitu ya. Pasti kalian inisiatif banget dan juga dari segi penyampaian tadi itu seru banget ya kalian bikin video. Tapi yang lebih seru adalah sebenarnya yang bloopers atau susah-susahnya tuh kurang banyak sebenarnya. Padahal itu kan yang rasanya bisa relate gitu. Itu aja sih, jadi behind the scenes-nya terus direkam. Itu yang akan jadi kenangan. Thank you. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak sekalian, kawan-kawan, kita tepuk tangan yang paling meriah untuk Atikan Wana. Terima kasih.